Kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 1. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya. Dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan, dan Simei, dan Rei, dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Sohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya, dan para pahlawan dan Salomo, adiknya, tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Betseba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah ku beri nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud, dan katakan kepadanya, 'Bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu.' Jadi masuklah Betseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisak, gadis Sunem itu, melayani raja. Lalu Betseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, 'Ada yang kau ingini?' Lalu perempuan itu berkata kepadanya, 'Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu, kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab panglima itu. Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya." Selagi Betseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Nathan. Diberitahukan kepada raja, "Itu ada Nabi Nathan." Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, "Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, 'Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku.' Sebab pada hari ini, ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima, dan Imam Abiatar. Dan sesungguhnya,
Mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, "Hidup Raja Adonia!" Tetapi hambamu ini dan Imam Sadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini. Siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku? Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batseba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu, demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku. Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini. Naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku. Dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Peleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata, "Apakah sebabnya kota begitu ribut?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria, dan tentulah engkau membawa kabar baik." Tetapi Yonatan menjawab Adonia, "Tidak, tuan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Peleti menyertai Salomo, dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria, sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi." Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada tuan kita Raja Daud dengan berkata, "Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu." Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku, yang aku sendiri masih boleh saksikan." Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah.
Lalu diberitahukanlah kepada Salomo. Ternyata Adunia takut kepada Raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah serta berkata, "Biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang." Lalu kata Salomo, "Jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh." Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, "Pergilah ke rumahmu."